Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita ambil ini ya, berita yang menarik ini. Nah, inilah yang saya katakan khawatirnya kepada pemimpin yang tidak demokratis, yang melihat kritik itu sebagai ancaman atau gangguan. Padahal sebuah program itu harus dilihat baik atau tidak. Seolah-olah semua pemimpin atau semua pejabat itu amanah. Enggak, yang korup banyak. Karena itu ayo sama-sama diawasi. Jadi event pembangunan, pekerjaan itu harus diawasi. Kalau tidak diawasi nanti nggak karu-karuan. Banyak bolong-bolongnya dan lain sebagainya. Oke, kita coba lihat ya. Karena hati-hati dengan model pemimpin seperti ini, nanti salah-salah balik lagi era otoritarianisme ya. Hati-hati ya. Jadi sekali lagi ini pemimpin itu harus dijaga. Kalau Jokowi tidak lagi berkuasa, nggak ada gunanya lagi Jokowi kita mengkritiknya. Nah, karena itu mumpung Prabowo belum dilantik, ya, belum memerintahkan katakanlah kekuatan koersif untuk menghentikan orang, kita ingatkan, ya, demokrasi loh, demokrasi ini harus dijaga. Karena demokrasi yang bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran. Tapi kalau demokrasinya mati juga kontrol, maka bangsa ini gak karu-karuan jadinya. Hanya dimanfaatkan oleh petualang dan para pembegal ya. Jakarta Kompas.com. Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto meminta kepada pihak-pihak yang tidak mau diajak kerjasama untuk tidak mengganggu pemerintahannya kelak. Mengganggu pemerintahannya itu apa? Menurut saya pengganggu pemerintahan itu adalah mereka yang diajak ke pemerintahan dan korupsi. Nah itu para pengganggu pemerintahan. Mereka pantas dihukum mati. Bukan para pengkritik. Heran saya ya. Masa kita tidak terganggu dengan Johnny Plate, Syahrul Yassin Limpo. Lo malah yang dipermasalahkan seorang Refli Harun atau Rocky Gerung. Itu yang mengganggu pemerintahan itu. Para koruptor itu. Johnny Plate, Syahrul Yassin Limpo, orang-orang yang diduga, ya itulah toksiknya sesungguhnya. Prabowo menegaskan dirinya hanya ingin bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa. Good. Ya, tetapi Anda bekerja dan mengamankan kekayaan bangsa, ya perlu diawasi juga. Ya, kalau tidak diawasi kan bukan Anda sendiri yang bekerja. Nanti Anda akan tergantung pimpronya, tergantung tergantung staff-staffnya. Kita harus awasi sama-sama walaupun kita tidak masuk tim untuk perhelatan tersebut. Kalau tidak, bagaimana Anda kemudian berpikir bahwa itu tidak akan ada penyimpangan? Itu maksudnya. Jadi jangan mencurigai orang yang kalau negara ini baldatun thayyibatun warufun ghafur, kita mejem aja dah. Ya. Tapi kalau negara ini rusak, kasihan kalau kita tidak bicara ya. Hal tersebut Prabowo sampaikan dalam acara BIMTEK dan Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luanza. Saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Jadi kalau pemimpin terganggu dengan kritik, wah berat ya, nggak usah jadi pemimpin. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja, kita mau amankan kekayaan bangsa Indonesia, sambungnya. Good, well. Kalau seandainya memang itu dilakukan, mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Bukan mengamankan untuk para konglomerat, untuk para penguasa dan pengusaha, tapi mengamankan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka pesan saya kepada Prabowo Subianto, kalau nanti sudah dilantik, tolong keluarkan perpu untuk
menghapuskan Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 yang merupakan perpanjangan gratis 20 tahun bagi konsesi tambang para konglomerat atau para pengusaha yang juga penguasa. Nah itu baru hebat. Tapi kalau perpu yang dikeluarkan itu adalah perpu memperbanyak jumlah kementerian, itu nggak hebat namanya. Prabowo menjelaskan dirinya tidak ingin ada lagi orang Indonesia yang menangis karena lapar. Good kalau memang begitu. Ya, bila perlu berkomitmen. Kalau ada orang Indonesia yang mati kelaparan dan bunuh diri karena kelaparan, saya berdosa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu saya mengundurkan diri sebagai pemimpin karena saya gagal. Wah, begitu baru hebat. Itu pemimpin yang kita inginkan. Dia menekankan rakyat Indonesia tidak bisa makan. Good. Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Tapi ini yang kasih pangkat jenderal itu bukan rakyat tapi Jokowi ya. Siang dan malam saya berpikir bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar, jelas good ya. Menurut Prabowo semua partai di Indonesia pasti punya orang-orang baik dan orang-orang yang tidak baik. Ya sama juga ya. Saya juga belum tentu orang baik, tetapi paling tidak saya bukan orang yang mudah tergiur dengan jabatan atau keinginan mendapatkan jabatan atau melipir karena ingin mendapatkan jabatan. Dia bahkan mengakui di Partai Gerindra pun banyak orang tidak baik. Mari kita akui, iya kan, kita boleh punya jiwa korsa, tapi kita juga harus introspeksi diri. Kalau ada orang yang tidak baik di partai Pak Prabowo, di partai Anda, ya berhentikan. Jangan diberikan peran yang luar biasa. Banyak kasus elit-elit Gerindra ya, yang dianggap, ya katakanlah dianggap punya peran sentral permafiaan misalnya. Seperti Setia Novanto di DPR dulu. Tapi kan tidak ada tindakan. Nah coba selusuri orang-orang itu. Jangan pakai, apalagi diangkat jadi menteri. Ya kan? Menteri yang strategis lagi. Wah itu kacau namanya. Ya. Di Gerindra pun juga banyak yang kurang baik. Banyak yang baik, banyak yang kurang baik. Di semua organisasi ada yang baik dan ada yang kurang baik katanya. Karena itu yang baik bawalah ke dalam pemerintahan, yang tidak baik buang. Jangan terbalik. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Tidak semua orang baik harus masuk pemerintahan. Harus lebih banyak orang baik yang di luar pemerintahan agar bisa mengontrol jalannya pemerintahan dengan baik dan dengan tulus. Bukan dengan embel-embel untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ya. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu imbuh Prabowo. Kuncinya bukan elit kerjasama atau tidak. Kuncinya di leadership, kepemimpinan primus inter pares. Anda sudah dipilih oleh rakyat Indonesia yang katanya 58%. Itu kuncinya agar Indonesia bisa maju. Kunci pertama adalah rekrutlah orang-orang yang bukan toksik menurut LBP. Rekrutlah orang-orang yang tidak bermasalah. Jangan sandra orang bermasalah hanya karena Anda ingin melanggengkan kekuasaan misalnya. Jangan tiru presiden sebelumnya. Semua menteri orang yang bermasalah dan tinggal dikapitalisasi masalahnya. Memang problem Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan muncul seandainya Nasdem tidak melipir menominasikan Anies Baswedan. Johnny Plate misalnya. Sekarang yang lain tidak diproses lebih lanjut. Jadi jangan contoh yang itu. Banyak orang bermasalah di pemerintahan, di partai Anda juga ada, Edi Prabowo, partai PDIP juga ada, semua partai ada. Nah sekarang jangan pakai mereka, ya. Tapi susah juga. Karena saya lihat banyak juga mantan-mantan narapidana korupsi yang kemudian bergabung di sekitar pemerintahan Anda. Mendukung Anda. Nah ini yang kemudian kita harus lihat ke depan. Waduh saya sangat bergairah kembali ya. Bergairah sekali mendengar kata-kata Prabowo untuk memakmurkan Indonesia, memastikan orang Indonesia tidak ada yang lapar, memastikan kekayaan negara itu dikembalikan. Well, good. Saya mendoakan mudah-mudahan ini proyek berhasil dan akan saya banggakan Prabowo sebagai presiden yang luar biasa.
Tapi kan baru omon-omon, buktinya belum ada. Saya tidak bisa disalahkan, Anda juga nggak bisa disalahkan. Mari kita buktikan besok. Ya, apakah Prabowo Subianto memang orang hebat, presiden yang terhebat di Republik Indonesia ini, ataukah cuma sekedar omon-omon saja dan tidak bisa mengubah apapun kecuali misalnya menegakkan pemerintahan yang otoritarianistik kembali. Yaitu orang-orang yang berbeda pendapat langsung disingkirkan, bahkan dikriminalisasi. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak contoh presiden atau pemerintah sebelumnya. Walaupun dalam pemerintahan ini ada ikut-ikutan keluarganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.